Berikutnya adalah, Assalamualaikum Pak Ustadz, aku mau nanya, suami aku udah sering melakukan zina, astagfirullahaladzim, waliyahzubillah, dengan banyak PL, pelacur maksudnya, dari 2019 sampai 2020. Dan aku baru mengetahuinya sekarang. Ini hancur-hancur banget hati ini. Apa yang harus dilakukan? Satu, suami yang melakukan perzinahan dengan laki-laki ada suami yang sakit. Suami yang sakit, dia mencari pelampiasan karena ada luka yang selama ini mungkin dia cari dengan cara seperti itu. Dia merasa mencari kesenangan, sebenarnya jiwanya meringkih. Nurani manusia nggak bisa bohong. Sejatinya ada sebuah teriakan dalam diri dia, help me, tolong aku berzina, ini sebenarnya hidupku tuh udah nggak jelas arahnya. Maka temukan dulu apa penyebab dari suami berzina ini, yang bisa jadi bukan karena urusan seksual. Bisa jadi dia sedang beronta-ronta karena dia tidak merasakan kedamaian hidup. Jiwanya nggak tenang. Bisa jadi selama ini orang-orang yang melakukan perzinahan itu sebenarnya dia sedang mencari mata air, cuman dia tertipu. Dia melihat fata morgana sehingga dia paksakan cari. Maka sebagai istri yang sah, kita bisa melakukan upaya perbaikan itu. Menyadarinya bukan sekedar dia sebagai pelaku kezoliman. Betul bahwa lelaki yang melakukan kejahatan dengan selingkuh, berzina dengan laki lain adalah zolim. Dia adalah orang-orang yang selama ini berzolim istrinya. Tapi di balik kezaliman dia, sadarkah dia bisa jadi dia juga korban dari kehidupan yang selama ini tidak mengenalkan dia terhadap kebahagiaan. Jangan-jangan dia mencari kebahagiaan tapi nggak ada yang bisa mengenalkan. Karena nggak ada yang mengenalkan, jangan-jangan hati nurani dia selama ini dia bohongi. Karena mungkin selama ini tidak ada orang yang mencoba mendekati dia untuk dengan tulus. Selama ini ya dia orang-orang menjauh dari dia karena menyadari hanya untuk ya dalam hal ini dia orang yang jahat, atau ada orang mendekati dia hanya untuk mencari uangnya saja. Bisa jadi dia ingin dipahami sebagai seorang yang sejatinya dicintai dengan tulus. Buktinya cinta yang tulus adalah bagaimana seseorang yang tidak pernah putus asa. Belajar dari Nabi Nuh alaihissalam yang ketika memanggil anaknya itu kafir. Anaknya itu sejatinya mencoba menjadi ayahnya. Nuh memanggil anaknya dan panggilan, ya bunaya irkamana, wahai anakku sayang. Tidak hilang panggilan cinta Nuh kepada anak yang kafir. Tidak hilang panggilan cinta Nabi Nuh. Kenapa? Nabi Nuh mengajarkan puncak dari cinta tetap memanggil seseorang dengan panggilan sayang meskipun dia mengecewakan kita. Maka satu yang bisa ibu lakukan, satu, ibu bersihkan amarah ibu. Ibu mungkin bisa jadi minta tolong kepada psikolog, konselor atau ustaz terdekat untuk bisa menerima ini dulu. Terima dulu. Memang tidak mudah. Ya, tidak mudah. Mau mencerai, kalaupun saya carakan cerai dalam kondisi seperti ini pun nggak akan membuat ibu bahagia. Mungkin satu saat ada orang bilang, cerai aja bu, punya suami kayak gini. Belum tentu selesai. Setelah cerai ibu masih dibayang-bayangi pernikahan yang gagal. Bagaimana melihat mantan itu bersama yang lain, nggak semua mudah. Karena itu kalau sebelum menyarankan untuk cerai, kalau bisa perbaiki. Pusat perbaikan pertama diri ibu. Terima dulu, terima takdir. Tadi seperti yang tadi kami sampaikan di awal, bahwa ini adalah pesan dari Allah. Jangan-jangan ini cara Allah untuk mengupgrade diri kita untuk bisa masuk surga dengan pintu yang disiapkan untuk kita. Ambil kesempatan ini, yang setelah kita terima ini sebagai sebuah takdir, maka yang kedua adalah kita seperti yang tadi kami ulas, mencari apa yang menjadi dasar lelaki yang terikat pernikahan dengan saya ini ternyata berzina. Apakah faktor memang dia tidak mendapatkan kepuasan seksual, atau dia mencari sesuatu yang selama ini ya dia nggak dapatkan dari masa hidupnya. Dia nggak pernah mendapatkan cinta yang tulus dari ibunya. Dia nggak pernah mendapatkan ya kehangatan dari bapaknya, seperti itu. Mudah-mudahan ini akan membantu ibu.